Ya, gue bakal bahas tentang wrestling ya, NXT, Adam Cole, and Finn Balor. Ya, Adam Cole, Finn Balor, and dan dua match yang 2 hari yang lalu, Yoshirai versus siapa gue lupa. Rhea Ripley lawan Rhea Ripley. Ya, dua pemain ini jujur aja ya, kalau gue bahas tentang dua pemain kemarin, Rhea Ripley bisa dibilang pegulat yang cukup gimana ya Rhea Ripley ya, kalau gue gimana ya Rhea Ripley ya, terlalu mengandalkan otot. Jujur aja sih kalau gue bilang Rhea Ripley ini lebih mengandalkan otot dibandingkan dengan Yoshirai lebih ke otak, tapi ya dia emang nggak begitu bagus banget. Cuma dia punya visi yang lebih kuat, dan gue rasa orang NXT yang bener-bener punya visi tuh, kalau gue pakai kacamata pribadi ya, Yoshirai di balik itu. Nah, kalau ada tiga sebenarnya kan, ada tiga mantan NXT yang dan dari Jepang: Yoshirai, Asuka, dan Kairi Sane. Kalau Kairi Sane dia lebih mengandalkan kecepatan. Dia nggak mungkin lah kita lihat dari Kairi Sane yang wah dia kuat banget ini. Nggak kuat banget lah. Kairi Sane ini lebih ke kecepatan doang, lebih ke cepat doang dan skillful. Dan dia kalau di bola kan skillful, dan tapi kalau dia ini kan lebih ke, kalau Kaylin skillful doang. Nah, Asuka itu submission cepat, tapi dia nggak terlalu skripnya doang sih. Kalau gue pribadi, Asuka itu bukan jelek, tapi skrip di NXT-nya itu kurang. Dan NXT-nya pun juga, mungkin gue bakal pribadi NXT, kalau gue bandingkan NXT dengan Raw dan SmackDown, NXT itu punya skrip yang cukup membadai, cukup rapihnya itu, lebih tepatnya udah tersusun dari A sampai Z. Beda kayak Raw dan SmackDown. Kalau bedanya Raw ya satu, lo lihat di Raw itu apa? Raw itu cuma ujung-ujungnya apa? Orang marah-marah, skripnya nggak jelas, terus superstarnya ya mungkin ada perkembangan karena kualitas. Kalau SmackDown itu lebih ke kualitas, sedangkan SmackDown ya mulai kalau SmackDown udah mulai ada perkembangan, cuma perkembangannya itu hanya di 4 atau 5 match doang. Nah, itu yang gue lihat dari ini, 4 atau 5 match doang. Itu sisanya ya cuma buang sampah sembarangan aja. Nah, inilah kenapa gue bilang SmackDown itu masih bagus. Cuma ya ada lah yang nggak suka, ada yang kayak mempermainkan, kayak mainin scriptnya kurang banget bro, kurang ini. Kalau NXT emang tersusun, cuma karena kebantu sama Triple H juga, karena inilah SmackDown kebantu sama Triple H juga, dan kualitas pemainnya pun juga udah memadai, walaupun ya gitu. Dan gua rasa itu ya yang gue jawab. Terus kalau gua lihat dari kemarin itu, Kairi Sane sama Yoshirai sama Rhea Ripley itu match yang cukup gregetan. Kalau gue bilang cukup greget, bagus, tapi menarik, gregetan, sama sebenarnya itu layak ditonton. Cuma kayak ada yang beberapa yang miss, dan ada OMG momen ketika Yoshirai ngangkat Rhea Ripley. Itu sesuatu hal yang menurut gua itu kayak kok bisa
Lah kok bisa separah-parahnya orang Rey Mysterio aja nggak kayak gitu anjir, nggak kayak gitu. Siapa yang paling ini ya, kalau Kushida nggak lah, Kushida nggak. Naito aja nggak seperti itu loh kalau di New Japan Pro Wrestling. Ya gue pribadi ya kayak gitu. Cuma ya terus apakah kayak Yoshirai bakal bermain seperti itu? Gua rasa mungkin iya, tapi bisa aja enggak, karena berbeda skrip juga nanti bakal kayak gimana. Kalau menurut gua sih ada faktor juga sih, dari faktor juga. Faktornya gue mungkin aja, gue ya Anabel gue sih masih bilang ya mungkin ada faktor juga sih kalau Yoshira bakal menang unlimited di NXT Women Champion. Tapi gue masih yakin dia bakal drop pada waktunya kalau gue pribadi ya. uh, yang ke yang gue dan yang paling seru nih, kedatangannya Finn Balor. Nah, kedatangannya Finn Balor kan biasanya, nih kalau gue jelasin ya, Finn Balor ini kalau di nih gue jelasin, Finn Balor ini nggak bagus-bagus amat. Dia tuh sebenarnya ya, kalau gue pribadi dia tuh bagus, cuma dia tuh bagus, skillful, punya visi yang jelas, terus atraktif, menarik ditonton, dan yang disukai sama, walaupun dia heel dan face, gue rasa dia emang cocok sih, jujur aja. Cuma ya karena banyaknya rentan cedera dan mengakibatkan ya WWE membuang Finn Balor. Sia-siain sih sebenarnya sia-sia aja kalau gue bilang kalau Finn Balor dibuang. Kalau gue bilang lebih ya sia-sia aja. Dan ya karena dia mantep karena cedera juga ujung-ujungnya. Gue pribadi ya cedera itu nggak mempengaruhi apakah itu bakal menang atau tidak. Gue malah bilang ya Finn Balor, it's Finn Balor, it's Finn Balor. Tambah lagi ada dan kedatangannya Finn Balor disambut sama Pat McAfee dan kawan-kawan ya itu apain sih Pat McAfee sama, gue tuh masih kaget dan itu turn heel. Alasan yang paling bodoh yang pernah gue denger itu, kalau Pit dan Hill itu sebenarnya biasa, tapi yang gua nggak habis pikir, dia mukulin Roderick Strong itu dengan hal konyol dan gabung sama Oney Lorcan sama Danny Burch itu, aduh, itu gua nggak habis pikir, itu ngapain sih kalian ini nih. Ditambah lagi sih Pat McAfee yang ya dia menang ke skill, dia menang ke mic check, gimmick, dan mungkin karena faktor satu, mungkin gue bilang ini ada faktornya juga. Kalau ini mungkin ada faktor dia punya program A, punya programnya yang dibangga-banggakan dia, dan menurut gua ya nggak apa-apa, itu realitanya ya nggak apa-apa, it's easy, it's tidak perlu untuk disalahkan kalau yang ini. Tapi yang gua nggak habis pikir, kok bisa loh Pat McAfee ini buat apa, ngapain loh ke NXT itu, cuma buang-buang tenaga. Dan ya udahlah, ngapain sih itu mereka. Ditambah lagi, dan pada saat konfrontasi datangnya si kembalinya Undisputed Era, yang menurut gua Undisputed Era ya gimana ya, Undisputed Era udah mulai ada kedatangannya Undisputed Era termasuk menarik. Dan gua rasa sih War Game NXT War Game ini bakal
heboh dan bakal menarik juga, apalagi nanti bakal kayaknya tetap di Full Sail University kalau nggak salah, Full Sail University di NXT. Dan bisa jadi ini NXT bukan, bisa jadi ada kemungkinan bakal main roster, tapi ya balik lagi, apakah ini bener isu doang atau memang ya cuma apa benar isu doang, atau memang benar emang ya dia keluar dari NXT dan dia gabung sana. Oh, sama terakhir, Leon Ruff, Gargano sama Punisher, sorry, Damien Price. Damien Price ya. Itu Leon Ruff itu buat apa sih? Gue tuh sampai nggak habis pikir lah, dia juara. Leon Ruff itu ngapain sih untuk ke NXT terus pura-pura untuk sampai sampai fans WWE itu udah pada kaget. Gua pun juga kaget Leon Ruff itu menang itu. Gue pikir juga Gargano nih yang menang nih, cuma bercandaan, atau mungkin aja. Kalau gue pribadi, NXT pengen buat James Ellsworth versi brand sana juga, versi brand NXT. Jadi kalau gue bilang NXT pakai program A, pasti programnya dialihkan lagi. Nah, inilah kenapa kayak ada duplicate script. Jadi kalau menurut gua adanya duplicate script. Jadi NXT itu pengen banget ada orang kayak nih, gua kasih nih lawannya Leon Ruff, pasti seneng tuh. Wah, udah seneng. Wah, kayak si ujung-ujungnya kayak Santino Marella. Nah, gue penasaran itu nanti bakal kayak gimana. Dan kemungkinan besar ada kemungkinan besar kayak gitu, kayak Santino Marella versi NXT, atau mungkin James Ellsworth versi gantengnya kali ya, kalau gue bilang versi gantengnya ya. Untuk itu sih, cuma yang gue nggak habis pikir ini konfrontasinya Price versus Gargano, dan datangnya Leon Ruff itu mengganggu mata bagi NXT Universe pun sendiri, bagi kita pun juga sama, bagi fans WWE sama fans gulat pun juga sama, dan fans NXT juga, fans NXT sama fans gulat pun juga sama. Jadi kalau gua bilang Leon Ruff itu datang di NXT itu masih, gue tuh nggak yakin sih itu bakal bertahan lama gelar juaranya. Cuma yang nggak habis pikir nanti Leon Ruff versus Gargano sama Price bakal berjalan seperti apa nanti. Dan ya yang gue Price pun juga, kalau lihat dari script yang kemarin itu, lihat dari match kemarin itu, Price itu lebih ke sifatnya, lebih tepatnya nggak mau Gargano juara. Dia gue pengen menangin lawan siapa nih, gue pengen lawan Ruff lah, biarin bunuh tuh. Nggak, bercanda lawan Ruff. Makanya nih bau-baunya triple threat tuh udah berhembus kencang nanti. Dan jangan heran nih NXT War Game bakal mengeluarkan match card Leon Ruff, Gargano sama Price. Dan Gargano tuh mulai beberapa bulan kemarin gue ngeliat perkembangannya Gargano, tetap aja sih gue bilang, bukan tetap sih, lebih tepatnya perkembangannya nenek Gargano tuh agak naik serem. Jadi serem sedap. Baru masuk langsung juara NXT North American itu sesuatu hal yang double aja itu masuknya tuh. Dan Gargano tuh nggak, kalau gue bilang sih Gargano hanyalah mas-mas biasa kalau nggak ada Ciampa atau Price.
Itu mungkin aja sih, kalau nggak ada Gargano, maksud gue nggak ada Tommaso Ciampa. Dan match kemarin itu gue rasa match kemarin itu masih, kalau gue pribadi, dominasi tapi enak ditonton. Jadi enak ditontonnya itu Gargano udah mendominasi dari A sampai Z, dia berhadapan dengan Leon Ruff, dia mencoba untuk ngasih Leon Ruff dikasih perlawanan, dan Gargano ngabisin Leon Ruff, dan dia mendominasi saja, dan dia lebih tepatnya dia mendominasi setiap arena, dan satu match kemarin. Dan ya Gargano lah ya, moga Gargano lah ya. Dan ya itu sih yang gue jelasin. Thanks for watching. Have a nice day and good Saturday.